Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran nahwunya, yaitu pada halaman 13, latihan pertama. Iqra al-jumal al-atiyah wa bayyinil kalimat wa fi kulli wahidatin minhuma. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan jelaskan kata-kata yang ada pada tiap-tiap kalimat. Yang pertama, as-sama'u mumtiratun. Terus nomor 2, al-hadiqatu jamilatun, yang qati'ul mataru, yasirus sahabu, tatlungus syamsu, tajiful ardu, at-tairu fawqa syajarati, yaqtifu aliyul azhara, yal'abul gilmanu bil qurwati, yanzilul mataru minas samai, tasirus sufunu fil bihari, yastaddul bardu fawqul jibali. Kemudian latihan berikutnya, latihan ketiga, mayyiz al-jumlah al-mufidah fi taraqib al-atiyah. Artinya, bedakan jumlah mufidah pada susunan-susunan berikut. Yang pertama, laisal jawu akala faridun, al-qitaru sari'un, inizdahatta, laital maridu, as-sawbu nazifun, al-kitabul ladhi, al-bintul muta'allimatu. Kemudian, ij'al kulla misalin al-amsalatil atiyati jumlatan mufidatan biwada'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Jadikanlah tiap-tiap contoh daripada contoh-contoh berikut ke dalam kalimat sempurna dengan cara meletakkan kata-kata yang cocok pada titik-titik berikut. Nomor 1, al-usfuru titik-titik al-qafas. Nomor 2, al-waladu titik-titik al-fakihah. Nomor 3, as-sawru titik-titik al-ardu. Nomor 4, al-waladul muhadzabu titik-titik. Nomor 5, al-hida'ud dayiqu titik-titik. Nomor 6, al-qamaru titik-titik as-sama. Kemudian yang kelima, do' kulla kalimatin al-kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min kalimataini. Letakkanlah tiap-tiap kata daripada kata-kata berikut pada kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata. Al-hadiqatu, asy-syajaratu, al-azharu, asy-syamsu. Yang kedua, kulla kalimatin al-kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min aksari min kalimataini. Letakkanlah tiap-tiap kata daripada kata-kata berikut pada kalimat sempurna yang terdiri dari lebih dari dua kata. Al-ma'u, al-fakihatu, yal'abu, yarkabu. Al-ma'u artinya air, al-fakihatu buah-buahan, yal'abu artinya bermain, yarkabu atau mengendarai. Kemudian yang keenam, latihan yang keenam, iti bisalah si jumalin kulla wahidatin minhuma murakkabatan min kalimataini wa bisalah si bikulli minhuma salah satu kalimat thumma bisalah si bikulli minha arba'u kalimat. Maksudnya, buatlah atau berikanlah 3 kalimat. Pada tiap-tiap kalimat terdiri dari 2 kata. 3 kalimat lagi yang tiap-tiap kalimat terdiri dari 3 kata. Kemudian 3 kalimat lagi yang terdiri dari 4 kata. Berarti ada 9. 3 kalimat pertama terdiri dari 2 kata, 3 kalimat kedua terdiri dari 3 kata, 3 kalimat terakhir terdiri dari 4 kata. Kemudian sekarang kita masuk kepada al-ajza'ul jumlah, bagian-bagian jumlah atau kalimat. Al-amsilah, contoh. Raqiba Ibrahim al-hisan, yuda'ibu Ismailu al-qibta, yahsudul fallahul qamha, ta'kulus syatu fulan wa sya'iran, sami'tun nasihata, yasta'un nuru fil hujurati, tajris safinatu 'alal ma'i, hal tuhibbus safar. Al-bahsu, arafna fi ma mada annal jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in hiya al-kalimat wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-darsi anwa'al kalimati fa naqulu idza bahasna fil jumlati ma'ana wajadna annal kalimat Ibrahim wa Ismail wal fallah alfazun tusamma biha ashkhasun wa annal kalimat al-hisan wal qittu wasyatu alfazun tusamma biha anwa'un hayawan wa annal qamha wal fula wasya'ir alfazun tusamma biha anwa'un nabatat
وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان حيوان نبات أو جماد أو أي شيء آخر. نعود للجمل مرة ثانية فنجد كل كلمة من الكلمات راكب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص فلفظ ركب مثلا يدل على الوقوف في الزمن الماضي ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر أو الآتي وهلم جرا ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا وكذلك كل الكلمات التي هي من هذا النوع. القاعدة الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص أما الحرف كل كلمة لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. Kita ulangi lagi pembahasan daripada penjelasannya itu ya, bahwasanya arafna fi mamanu bahwasanya sebagaimana kita ketahui pada yang lalu pada kajian yang lalu bahwasanya kalimat sempurna terdiri dari beberapa bagian kata. Kita ingin mengetahui pada pelajaran ini jenis-jenis kata tersebut. Apabila kita kaji pada kalimat-kalimat yang ada pada kita sekarang, kita akan menemukan bahwasanya kalimat Ibrahim, Ismail, Falah adalah lafaz yang disebut dengan nama seseorang, nama orang-orang. Wa anal kalimat, adapun kalimat-kalimat kata-kata hison, kuda, kitu, kucing, satu, kambing adalah lafaz yang disebut dengan jenis-jenis hewan. Wa annal qamha, adapun gandum, wal ful, kacang, wasyair, gandum juga adalah lapas-lapas yang disebut dengan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Adapun hujrah, kamar, as-safinah, kapal laut, alma, air adalah lapas-lapas yang disebut dengan jenis-jenis kata benda baku. Adapun nasihat, cahaya, safar adalah kata-kata yang disebut dengan jenis-jenis lain daripada makna-makna. Walidzalika tusamma kullu kalimatin, oleh sebab itu pada tiap-tiap kata disebut daripada jenis-jenis kata yaitu isim. Wa kadzalika kullu kalimatin sama bihasan, begitu juga setiap kata yang disebut dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati atau hal-hal yang lain. Na'udzu marratan tsaniyah, kita kembali kepada kalimat kedua kalinya. Maka kita menemukan bahwa setiap kata daripada kata-kata rokiba, yuda, ibu, yahsudu, ta'kulu menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan pada masa yang tertentu. Adapun lapas rokiba contohnya adalah menunjukkan bahwasanya berkendaraan itu telah terjadi pada masa yang lewat. Yuda ibu, adapun yuda ibu menunjukkan bahwa al-mudawah pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Wahalumma jarwan, walidzalika begitulah disebut tiap-tiap kata itu adalah fi'il. Inda ta'amuril jumal salas al-akhir, begitu juga apabila kita kaji lebih dalam kalimat-kalimat tiga yang terakhir, kalimat-kalimat tiga macam yang terakhir, maka kita temukan bahwa setiap kata fi
dan ala dan hal adalah apabila diucapkan, ya, apabila diucapkan daripada tiap-tiap kata itu sendirinya maka tidak bisa dipahami secara sempurna. Tapi apabila diucapkan dengan tiap-tiap kata itu dengan jumlah, maka nampaklah, maka jelaslah artinya secara sempurna. Oleh sebab itu maka setiap kata disebut adalah huruf. Al-qaidah, kaidah. Al-kalimat salah satu anwa. Kata itu ada 3 macam. Isim, fi'il, huruf. Isim kullu lafzin yusamma bi insan. Setiap lapas yang menyebutkan nama manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati atau yang. Fi'lun adalah setiap lapas yang menunjukkan atas terjadinya suatu kerjaan pada masa yang ditentukan. Al-harf walaupun huruf, setiap lapas yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali bersama yang lain. Itulah bahasan kita untuk hal ini.